Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Wuh. Klik. Patah. Wah. Hei, hai. Serangan itu begitu ganas sehingga pemburu itu bahkan mulai merasa kasihan pada or raksasa di depan Ain. Di sisi lain, pengambilan nyawa musuh yang anggun dan tepat oleh Ygritte sangat kontras. Or raksasa yang ditangkap oleh Ygritte dipotong lehernya bahkan sebelum dia bisa berteriak. Shua! Pedang Ygritte berputar lagi, dan kepala or raksasa terbang keluar. Meskipun sulit bagi prajurit bayangan biasa untuk menghadapi or raksasa, mereka memiliki kekuatan fisik yang tidak ada habisnya dan kemampuan regenerasi yang hampir tidak terbatas. Selama Anda bergegas, api tentara sihir akan terus berjatuhan. Bang 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 bang. Menabrak. Jumlah or raksasa mulai berkurang drastis. Penyihir itu bergidik dengan pipinya yang seperti babi. 039, manusia ini yang tidak mengetahui ketinggian langit dan bumi. Itu menatap Cheng Jinwu. Pertama-tama, manusia harus ditangkap. Prajurit lapis baja hitam ini adalah makhluk yang dipanggil oleh manusia. Jika manusia mati, prajurit itu juga akan hilang. Untuk menangkap Seong Jinwu, penyihir itu mulai membaca mantra. Bibir penyihir itu mulai bergerak cepat. Nyanyian kebodohan, nyanyian kebutaan, nyanyian panas, nyanyian kesakitan, nyanyian monster air. Penyihir yang menyelesaikan 5 kutukan kuat dalam sekejap membidik lawan dan meluncurkannya. Selesai. Penyihir itu mengangkat sudut mulutnya. Seong Jinwu juga merasakan aktivasi sihir pada saat kutukan selesai. 039. Sihir. 039. Seong Jinwu dan penyihir itu bertemu pandang. Penyihir itu tersenyum. Sudah terlambat, manusia. Tidak seperti sihir biasa, kutukan tidak bisa dihindari. Setelah diaktifkan, pertempuran berakhir. Dia akan berubah menjadi mayat terkutuk, cepat atau lambat dia akan dicabik-cabik oleh murka para prajurit orc. Ini adalah nasib terakhir manusia yang telah melangkah maju tanpa mengetahui ketinggiannya. Pada saat ini, Cheng Jinwu mendengar suara mekanis yang familiar. Gemerincing. Keadaan abnormal telah dipicu. Gunakan bonus efek, kekebalan untuk menghapus keadaan abnormal. Jing Lebel, Jing Lebel, Jing Lebel. Suara mekanis berdering terus-menerus. 039, kutukan, pasifasik 039, telah kedaluarsa. Kutukan, kebutaan, telah kedaluarsa. 5 kutukan tidak efektif bahkan tanpa ada kesempatan untuk memicu. PFFT, kali ini giliran Cheng Jinwu yang tertawa terbahak-bahak. Ia memiliki buff yang ia dapatkan saat menjadi player. Berkah dari penyihir Agung Kandiaru. Efek jangka panjang, kesehatan dan umur panjang, kekebalan terhadap penyakit, racun dan kondisi abnormal lainnya, kemampuan regenerasi akan sangat meningkat saat tidur. Berkat ini, tidak perlu takut dengan sihir kutukan. Tidak bagus, si penyihir gemetar. Seperti yang diharapkan dari bos dari penjara bawah tanah high level, ia dengan cepat menyadari bahwa kutukannya dicabut oleh kekuatan lain. 039. Bagaimana kutukan itu bisa diangkat? 039. Itu tidak masuk akal. Untuk mengangkat kutukan, seseorang membutuhkan restu atau sihir penghilang dari orang yang kuat. 039. Mungkinkah ada penyihir yang lebih kuat dariku di antara manusia? Namun, sebelum berpikir dalam-dalam, penyihir itu harus berteriak karena rasa sakit yang luar biasa datang dari belakang kakinya. Satu. Itu melihat ke bawah dan menemukan pedang pendek tertancap di belakang kakinya. Wuhuhumuhu. Ini adalah pedang pendek, pembunuh ksatria, Seong Jinwu. Penyihir itu mengangkat kepalanya dan menatap Cheng Jinwu dengan mata merah. Kuot, beraninya kau? Seong Jinwu menyinkronkan wizard setelah menebas or raksasa yang menyerang ke arahnya. 039, bersabarlah. 039. Jangan melakukan hal-hal yang tidak berguna. Penyihir yang menatap Seong Jinwu tersipu seperti kesemek matang. Manusia biasa. Sepertinya masih ada ruang untuk marah. Cheng Jinwu merilekskan ekspresinya. Faktanya, jika Seong Jinwu mengambil keputusan,
dia bisa menyelesaikan penyihir sejak awal pertempuran. Tapi dia tidak melakukannya. Seperti yang dilakukan penyihir kepada pemburu, dia juga ingin penyihir itu mengalami apa itu ketakutan. Namun, ini sepertinya tidak cukup untuk membuat monster sombong ini sadar akan rasa takut. Matanya juga mengungkapkan keinginan untuk tidak mengakui kekalahan. Pada kasus ini, 039, biar saya tunjukkan sesuatu yang menarik. 039. Mulai sekarang, itu adalah domain sebenarnya dari ahli nujum. Sebagai raja bayangan, lingkungannya seperti adegan perayaan yang penuh dengan makanan lezat. Mayat or raksasa yang tersebar di mana-mana mulai mengeluarkan asap hitam, seolah-olah mereka sudah lama menunggu panggilan Cheng Jinwu. Seong Jinwu memanggil mereka semua. Berdiri. Ekstraksi bayangan sedang berlangsung. Disertai dengan pesan sistem yang menunjukkan bahwa skill telah diaktifkan, terdengar teriakan yang sepertinya sekarat entah dari mana. Wah, satu persatu. Mata penyihir itu melebar. Apa ini? Penyihir itu tiba-tiba kehilangan kata-katanya. Sebelum kata-kata itu jatuh, tangan hitam terulur dari bayang-bayang mayat or raksasa. Bayangan berhasil diekstrak. Melihat anggota baru Legiun Bayangan, Cheng Jinwu tersenyum. 039. Prajuritku berubah menjadi mayat hidup. 039. Penyihir itu tidak bisa menahan gemetar. Sekitar 50 pejuang tewas. Jumlah prajurit yang berubah menjadi hitam sama persis dengan angka ini. Mungkinkah semua prajurit yang dimiliki orang ini adalah 039? Penyihir itu akhirnya menyadari bahwa yang dipanggil oleh manusia aneh ini bukanlah makhluk yang dipanggil biasa. Dan betapa tidak menguntungkannya kekuatan lawan baginya. Keuntungan yang luar biasa diimbangi secara merata. Meskipun mereka adalah pejuang or raksasa yang akan bertarung dengan gagah berani melawan musuh yang lebih kuat dari diri mereka sendiri, mereka tiba-tiba kehilangan keinginan untuk bertarung saat melihat rekan mereka dihidupkan kembali sebagai prajurit bayangan. Ming Wu Ming. Ledakan. Batuk. Prajurit or raksasa yang tidak takut darah mulai mundur tanpa henti. Bagi para prajurit or raksasa, ini tidak diragukan lagi setara dengan mimpi buruk, karena setelah kematian mereka tidak dapat memasuki tempat suci prajurit, dan mereka harus membebani musuh mereka. Tampaknya menunjukkan kepada mereka proses memanggil bayangan sangat efektif. 039. Karena ini berguna untuk prajurit, apakah ini juga berguna untuk penyihir? 039. Cheng Jinwu mengamati ekspresi penyihir itu. 039. Oh. 039. Ekspresi Cheng Jinwu sangat cerah. Akhirnya, ketakutan ditemukan di matanya. Penyihir itu gemetar, mencari ingatannya akan keberadaan yang bisa memanggil undead untuk berubah menjadi bayangan. Seseorang dengan kemampuan ini tidak dapat memiliki waktu sedetik pun. Itu dia, satu-satunya. 039. Dia adalah, lalu mengapa kita ada di sini? Dari saat penyihir mulai mengenali kembali diri dan keberadaan kita, pikirannya menjadi kosong sesaat, dan ingatannya segera menghilang sepenuhnya. Satu-satunya emosi yang tersisa adalah ketakutan. Seong Jinwu tampak puas. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Chodot Film. See you next video, PHC out and bye-bye.